Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai inovasi pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yusapanda Srianto Galung sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Dwi Rahmatika Agustin sebagai pemateri pertama, Akila Galuh Farhana sebagai pemateri kedua, Siti Arista Agustin sebagai pemateri ketiga, Siti Jumaria sebagai pemateri keempat, Dira Rizky sebagai pemateri kelima, Novia Sapetri sebagai pemateri keenam, M. Rizky Asidiki sebagai pemateri ketujuh, dan yang terakhir Rafif Ridho Rabani sebagai penyampai kesimpulan. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian dari inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Dwi Rahmatika. Kepada Saudari Dwi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian dari inovasi pendidikan. Inovasi adalah penemuan suatu hal yang baru yang merupakan hasil ciptaan manusia. Sedangkan penemuan merupakan suatu objek yang sebelumnya tidak ada dan kemudian dilakukan dengan penciptaan bentuk baru. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation. Kata kerja innovation, kata kerja innovo berarti memperbarui dan mengubah. Perubahan ini merupakan untuk perbaikan, berbeda dari perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja dan direncanakan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai suatu yang baru bagi individu atau kelompok masyarakat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dwi atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai tujuan inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Akila. Saudari Akila, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tujuan dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan memiliki tujuan berupa untuk meningkatkan efisiensi, relanasi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta meningkatkan jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dengan melalui sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu. Terima kasih kepada Saudari Akila atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai sasaran inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Siti Arista. Kepada Saudari Siti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran inovasi pendidikan. Sasaran yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Maka, inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain. Berikut sasaran dari inovasi pendidikan. Yang pertama itu guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan dan menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siswa. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam inovasi pendidikan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan adalah sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, bahkan guru. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi.
Oleh karena itu, dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Yang keempat, itu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar dan mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Arista atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Siti Jumaria. Kepada Saudari Siti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Siti Jumaria dari kelompok 8 akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor visi terhadap pendidikan, yang kedua faktor pertambahan penduduk, dan yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan. Dan saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, berupa yang pertama itu ada kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, kemampuan dari kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya. Dan yang ketiga itu kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain. Dan yang keempat itu adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Dan yang kedua itu faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak-anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Baik, mungkin inilah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Jumaria atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Dira Rizky. Kepada Saudari Dira, waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi. Pertama, inovasi produk. Inovasi produk ini menciptakan produk baru dari konsep yang sudah ada atau memodifikasi produk yang sudah ada, termasuk perbaikan dalam spesifikasi teknis, komponen dan bahan, kemudahan pengguna atau karakteristik fungsional lainnya. Kedua, inovasi proses. Inovasi proses ini mengembangkan cara, metode, dan teknik baru atau yang dimodifikasi untuk membuat suatu produk. Itu mungkin juga tidak hanya melibatkan perubahan signifikan dalam teknik produksi, tetapi juga peralatan dan perangkat lunak. Ketiga, inovasi posisi. Inovasi posisi ini adalah tentang relokasi persepsi pelanggan tentang produk tertentu. Misalnya, ponsel dahulu dipasarkan perangkat komunikasi. Namun saat ini, mereka dianggap sebagai gadget penting bagi gaya hidup dan aksesoris fashion. Terakhir, inovasi paradigma. Inovasi paradigma ini adalah perubahan khas dalam bagaimana melakukan sesuatu. Saat ini, membaca buku tidak harus dibawa secara fisik.
cukup dengan ponsel. Begitu juga berkenalan dengan teman baru tidak harus melalui tatap muka secara langsung, tetapi cukup melalui situs media sosial atau saluran online lainnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dira Rizky atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai manfaat inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudari Novia Savitri. Kepada Saudari Novia, waktu dan tempat dipersilakan. Fitri, di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat inovasi pendidikan. Manfaat inovasi pendidikan ada 3. Yang pertama itu inovasi pendidikan dapat memberikan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan tenaga pengajar. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan ketangguhan baik untuk peserta didik maupun tenaga pengajar dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat kian pesat ini. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novia Savitri atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya mengenai contoh inovasi pendidikan akan disampaikan oleh Saudara Rizky Asidiki. Kepada Saudara Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah moderator, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini akan menjelaskan 5 contoh inovasi pendidikan pada era digital. Dunia pendidikan merupakan aset yang terpenting di suatu negara. Betapa tidak pentingnya mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan secara ilmiah ataupun non-ilmiah. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang konsumsi penggunaan teknologi sangat tinggi, seperti penggunaan smartphone, PC, Android, dan lain-lain. Maka dari itu, jika dibarengkan dengan pendidikan, maka tidak dimungkinkan bahwa pendidikan bisa maju dengan adanya era digital. Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan perubahan zaman membuat inovasi-inovasi pendidikan mulai bermunculan sejak adanya pandemi COVID-19. Lembaga-lembaga sekolah juga harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi, terlebih agar para siswa dan tenaga pendidik tidak gaptek atau gagap teknologi atas setiap perangkat yang telah disediakan oleh lembaga sekolah tersebut. Upaya dalam memajukan pendidikan Indonesia. Ini dia contoh inovasi pendidikan pada era digital. 1. Meeting Zoom. Aplikasi Zoom merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk bertemu secara online. Kelebihan dari aplikasi ini bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. 2. Indie School. Inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan serta memberikan akses internet dalam mengakses edukasi yang diperlukan oleh pendidik, peserta didik, dan yang lainnya. Adapun alasannya adalah menciptakan lingkup yang akademis. 3. English Band. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif pada pembelajaran bahasa asing. Salah satunya adalah sistem pembelajaran bahasa Inggris yang dipadukan dengan permainan game secara online. 4. Jurnal online. Pada lingkup pendidikan, jurnal merupakan karya ilmiah yang wajib dipublikasikan karena bisa menambah referensi bagi penulis untuk menambah pengetahuan. Dengan adanya jurnal berbasis online ini bisa memudahkan para tenaga pendidik ataupun pencari referensi untuk mengakses publikasi hasil riset dan wacana akademis di Indonesia ke seluruh dunia. 5. Layanan online. Sistem administrasi pada zaman era tahun 1900-an masih menggunakan manual sehingga waktu yang dikeluarkan sangat banyak dan tidak efektif. Pendidikan tidak bisa lepas dari penggunaan sistem administrasi di sekolah. Maka dari itu pada era digital inilah teknologi bisa digunakan untuk memudahkan para staf sekolah dalam melayani dan memberikan pengaturan secara daring atau dalam jaringan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Rafif. Kepada Saudara Rafif, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Kesimpulan dari inovasi pendidikan adalah pembaruan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan atau sebagai memecah masalah dalam dunia pendidikan diiringi dengan perkembangan dunia modern yang semakin canggih seperti sistem cara daring
atau online melalui Zoom atau website lainnya yang memudahkan bagi pembelajar atau pengajar ketika ada kendala atau masalah. Baiklah, sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke moderator. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Saya Yusafanda Srinota Galung sebagai moderator yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.